Putira dan kami ini akan mengubah visi sekolah di SD Negeri satu Boten. Sekali lagi, bukan bermaksud akan mengubah, bukan. Kami nanti hanya ada namanya review itu pun sebagai belajar juga. Review apakah visi yang sudah dipakai di sekolah ini sesuai dengan langkah-langkahnya apa. Jadi saya tegaskan lagi bahwa kami bermaksud untuk bersama-sama belajar dalam rangka menyusun visi sekolah dan bukan untuk mengubah visi sekolah. Nanti kita perlu kita garis bawahi seperti itu. Kemudian untuk susunan acaranya, untuk pendampingan individu kedua dengan yang berkebetulan temanya tentang visi sekolah, ini yang pertama adalah pembukaan. Ini kami sudah membuka, maka dari itu mari kita membuka acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk berikutnya tujuan juga sudah kami sampaikan di depan tadi bahwa tujuan utamanya adalah belajar. Nah, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bu Tira. Monggo santai mawon Bu Tira, saya di sini tidak akan mencampuri apapun. Saya hanya sebagai pengamat saja. Nanti apa yang saya amati saya laporkan ke pimpinan kami dalam proses PGB ini. Tidak ada, jangan jadi debat apapun, terus mau ngobrol biasa mawon. Yang penting nanti kalau saya dokumennya ada. Silakan nanti dipimpin teman-teman Bapak Ibu guru semua dalam diskusi Bu Tira. Untuk Bapak Ibu minta tolong Bu Tira dibantu, kemudian juga didukung agar apa yang menjadi tujuan dari Bu Tira bisa sukses, terutama sukses untuk hari ini dan sukses terus. Begitu Bu Tira, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Tira. Dari kami cukup sekian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan perkataan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu, saya mau izin untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Batur 1 atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Wahyu Sugiarto selaku pengajar praktik. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Batur 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, saya izinkanlah pada saat ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk mengikuti serta mendukung kegiatan pendampingan individu yang kedua dalam rangka menyelesaikan tugas dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Pada hari ini kita akan melaksanakan diskusi sekaligus refleksi mengenai visi sekolah kita. Melalui visi sekolah ini akan tercermin apa cita-cita sekolah kita pada murid untuk kedepannya. Namun sebelum kita melaksanakan diskusi, supaya tidak tegang sayanya ya, kita akan sedikit eksplisit. Saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Kita ikuti gerakan video ini ya.
Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan segera memulai diskusi kita. Kemarin saya sudah membagikan ini ya, kalimat penumpang untuk diisi. Nah, nanti tolong kalimat yang sudah dilengkapi itu ditulis di sticky note yang akan saya bagi. Kemudian sticky note-nya nanti ditempel sesuai warna itu ya. Kalau nomor 1 berarti dijawab dengan sticky note yang kuning dan seterusnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini langsung tempel sekarang ya? Iya ya, sudah selesai boleh langsung ditempel. Ini jawabannya boleh lebih dari satu atau harus satu? Boleh, nanti kalau kurang ini saya bilang. Sampai ya boleh ya? Iya. Bapak tadi udah? Udah ini? Oh. Tadi pikiran orang. Cek aja. Kalau saya nempel ini. Yang besar-besar. Yang besar. Ini yang kita sudah dong. Dia.
Sudah deh. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi kalimat berupa tentang cita-cita sekolah kita. Nah, sambil kita berdiskusi, monggo silakan sambil dinikmati.
seadanya. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita tadi sudah mengisi, tolong dibacakan jawabannya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang menghubung. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, religius, cerdas, dan terang. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah membawa kuliah Pribadi yang memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda. Ya, terima kasih. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa Mas Fadlan? Singkat saja, Bu. Kenyamanan. Kenyamanan. Oke, terima kasih, kenyamanan. Kemudian kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu sangat penting dalam menggapai cita-cita. Nah, kemudian murid di sekolah kita sudah ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendampingi siswa dalam belajar di sekolah, mendampingi siswa untuk belajar di sekolah. Dan yang terakhir, kita keluarga di sekolah ini paham bahwa berprestasi untuk meraih cita-cita. ya, terima kasih. Jadi ini adalah sebagian atau semuanya ya dari apa-apa yang kita impikan tentang sekolah kita, bagaimana keadaan murid dan pemahaman kita di sekolah kita. Nah, ini akan kita rangkum apa saja yang menjadi impian-impian kita. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang mandiri, kemudian hebat, aktif, mandiri, lagi yang mandiri, berakhlak mulia, religius, cerdas, terampil, beriman, berkarakter dan memiliki iman, aktif, inovatif, beriman, berbudi luhur dan berprestasi, kemudian soleh, soleha dan berakhlak. Ini adalah impian-impian kita. Apa yang ingin kita wujudkan di sekolah kita. Nah, sekarang mari kita melihat visi kita. Harusnya visi kita memuat ini semua, ya. Memuat apa yang kita inginkan dari murid-murid kita, sekolah kita. Sekarang mari kita melihat visi dari SD Negeri Batur 1. Itu tadi rangkuman cita-cita kita ya. Jadi sudah tertulis di sana tidak apa-apa. Tolong Pak Tommy dibacakan apa visi dari sekolah kita. Visi SD Negeri Batur 1 itu adalah terwujudnya peserta didik yang harmoni. Harmoni di sini ada hebat, aktif, rajin, mandiri, optimis, nyaman, dan iman menuju profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Apakah visi kita ini sudah memuat semua yang kita impikan tadi, atau ada yang perlu dirubah, atau ada yang mau ditambahi? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Monggo. Apakah semua sudah tercantum, atau bagaimana? Atau ada yang kurang dari tadi apa yang sudah kita tuliskan di sini? Sudah? Menurut saya sudah sesuai tadi apa yang kita cita-citakan. Tadi ada siswa yang mandiri, kemudian yang rajin, yang aktif, kemudian yang beriman, bertakwa, soleh-solehan. Nah, itu sebetulnya sudah mencakup di situ di kata harmoni itu. Kemudian menuju profil pelajar Pancasila karena tujuan kita di kurikulum Merdeka ini kan adalah pelajar yang berprofil Pancasila. Mungkin sudah sesuai dengan tadi atau mungkin sesuai Bapak Ibu. Ya, menurut saya sudah sesuai karena visi kita sudah memuat tentang profil pelajar Pancasila itu sudah sangat komplit ya. Nah, kalau sudah sesuai, mari
saja, baik itu dari guru, sekolah, murid, dan orang tua yang akan dapat menuju kita untuk mewujudkan misi kita. Kira-kira sikap dan perilaku seperti apa saja. Nah, di sini ada contohnya, misalnya dari sikap guru itu adalah datang tepat waktu, ramah dengan anak saat mengajar dengan menyenangkan. Kemudian untuk sikap orang tua adalah mendampingi anak ketika belajar, dan sikap murid misalnya disiplin dan sopan terhadap guru. Itu salah satunya. Nah, sekarang kita coba merincikan sikap yang lain dari guru, kepala sekolah, orang tua, dan murid yang sesuai dengan misi kita. Coba diisi lembar yang akan saya berikan ini. Ini udah jadi situ. Oh, ada kira di. Nanti di sini. Coba ada saya nulis di sini. Betul-betul ini. Nanti kalau salah di sini. Maaf, tulisannya kecil ya. Yang pertama itu sikap muridnya seperti apa, sikap dan perilakunya yang sesuai visi kita tadi. Itu contohnya ya. Terus dari guru seperti apa, itu contohnya sudah ada. Terus kepala sekolah, ini Pak Taufik, kepala sekolah, monggo sikapnya dan perilakunya yang diharapkan seperti apa. Kemudian dari orang tua juga. Nanti kalau sudah tolong nanti ya bisa dituliskan di Canva itu. Oh, ya. Jawaban dari teman-teman.
satu persatu, pertama dari bubur, sikap dan perilaku seperti apa saja yang dapat mendukung terwujudnya misi kita dari murid, guru, kepala sekolah dan orang tua. Nomor bubur dari guru dulu. Sorry, tidak apa-apa ya. Dilewati tidak apa-apa buat murid yang kalau ada yang masih kosong mungkin kepala sekolahnya apa ya. Mau dari mana dulu? Itu dari apa dulu? Murid ya? Oh murid. Ya, dari murid itu mau. Mungkin dari murid dengan sikap menghargai temannya. Terus selain itu juga rajin belajar. Menghargai temannya dan rajin belajar. Terus ya. Ini tuh dua kali kan sikap menghargai teman serta rajin belajar dari keluarga. Yang orang tua memberikan semangat kepada anak untuk belajar lebih giat lagi. Selain semangat berdukungan, itu pasti memberi semangat pasti itu. Terus yang guru, ya mungkin dengan kita datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan aturan di tempat ini. Yang kepala sekolah saya kosong. Lebih enak. Terima kasih dari Bapak. Kemudian dari Pak Joko, monggo Pak Joko. Untuk murid tidak membuat gaduh. Tidak. Ini tapi rasa tapi ini sama kayak Menghormati guru dan karyawan. Untuk guru humanis dan memberi contoh yang baik. Jangan banyak alasan dan tanggung jawab. tanggung jawab ya. Ini komplain keras ini. Untuk orang tua mendukung sepenuhnya pembelajaran di sekolah. Ada lagi Pak Joko dan selanjutnya Guru Rina monggo. Dari murid yaitu tidak menyepelekan guru. Ini sama dengan tadi, ini sama menghargai nanti. Tidak membuat gaduh di sekolah. Tadi sama belajar. Menaati peraturan di sekolah. Untuk guru membangun hubungan baik antara guru, murid dan orang tua. Itu bahasanya terus kolaborasi. Bersikap adil kepada siswa. Makmur sebesar. Menjadi teladan yang baik. Udah ada. Masih ada lagi Bu? Dari kepala sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Terus kemudian dari orang tua memberikan pengawasan dan perhatian terkait perkembangan belajar siswa. Tambah lagi Bu. Terima kasih Bu Novi, monggo Bu. Untuk yang murid, jika murid tak aturan
percaya diri, saling mengerti. Untuk guru, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siswa dan menjadi teladan. Untuk kepala sekolah, memberi contoh yang baik terhadap guru, karyawan, dan murid. Untuk orang tua, memberi dukungan untuk siswa dan sekolah. Saya langsung saja ya. Oke, ini hampir sama-sama dari murid. Untuk saya lebih ke optimisme atau persesaan gitu ya. Jadi pengen saya itu semua muridnya optimis. Jadi kedepannya memikirkan benar-benar masa depannya gitu. Kemudian untuk guru itu menjadi teladan. Tadi sudah disebutkan oleh guru semua menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Itu sama dengan menjadi guru hebat. Guru hebat itu mau memberikan teladan dulu. Jadi ulangi on time ya on time, berangkat telat, ulangi tak boleh telat. Ya, ulangi tak boleh telat. Oke, yang untuk kepala sekolah itu berperan aktif untuk memajukan pendidikan sekolah dengan cara bersinergi bersama semua elemen warga sekolah. Jadi tanpa terkecuali bersinergi dan aktif. Kemudian yang untuk orang tua itu membantu menciptakan lingkungan yang nyaman untuk anak dapat belajar dengan baik. Seperti itu. Jadi kayaknya saya perlu tak tulis karena sudah dirangkum semua di situ. Gitu. Terima kasih. Kalau menurut saya ini sikap yang sesuai dengan visi. Yang pertama dari sisi murid dulu, ini saya menuliskan muridnya itu punya sikap yang rajin beribadah dan belajar. Ibadah kaitannya dengan iman dan takwa tadi, karena kita di visi tadi ada imannya. Kemudian belajar, rajin belajar kaitannya dengan akademik. Kemudian guru ini satu yaitu inovatif, itu yang saya tuliskan. Jadi inovatif dalam artian pembelajarannya yang inovatif supaya anak-anak juga menjadi anak-anak yang hebat tadi. Kemudian kepala sekolah ini kolaboratif di situ sudah ada kolaboratif kerjasama dengan semua elemen yang ada di sekolah, dengan bapak ibu guru, dengan karyawan, dengan orang tua, komite, kemudian mungkin dengan pemangku kepentingan di sekitar sekolah. Itu harus kolaboratif, harus kolaborasi kerjasama yang baik. Kemudian orang tua itu mendukung dan mendampingi putra putrinya belajar ketika di rumah. Mendukung di sini sangat luas sekali, dukungan dalam bentuk moral dan juga bentuk materi, bentuk dukungan support, kemudian dan juga uang tentunya, karena tanpa adanya uang pasti mau beli buku nek ora duwe duit ya nanti kasih jadi belajar anaknya. Mungkin itu sedikit Mas. Terima kasih. Mungkin dari Pak Wakil ada masukan untuk kami Pak. Oke, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, sikap dan perilaku kita yang sesuai dengan visi kita. Nah, selanjutnya mari kita juga mengadakan perubahan ya, prakarsa perubahan di sekolah kita agar sikap dan perilaku kita juga seperti tadi yang kita harapkan. Maka kita bisa melakukan perubahan apa yang bisa kita mulai dari sekarang di sekolah kita. Nah, itu ada beberapa pertanyaan penampilan nanti yang bisa kita jawab untuk kita memunculkan ide-ide tentang prakarsa perubahan. Monggo sekali lagi ini dijawab ya, apa yang saya berikan ini. Terima kasih. Jawaban singkat atau jawaban perayaan? Ini ruang ini ya. Ini boleh ngetek ya? Ini kemana belum diterangkan? Belum dikasih isi-isi itu kayak perkiraan. Tidak percaya pikir. Yang pertama, apa inisiatif perubahan ya? Kita lakukan bersama. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama, kolaborasi, kemudian untuk kegiatan soal konkret.
Soal kata. Urutannya. Urutannya bisa. Oke. Masa nggak tahu nomor satu mobil. Mungkin biar nggak nyopet. Apa yang bisa dapat dilakukan bersama? Sebenarnya saya bingung mau jawabnya gimana gitu. Ini pertanyaannya panjang sekali. Bisa ya? Segera terlalu kerja gitu. Iya. Lebih konsentrasi ke berpikir. Fokus sih. Soalnya ini soal-soal yang berat. Ya soal semester habis kuliah. Nanti nyambi kuliah lagi. Sepertinya sudah selesai Bu. Soalnya ini uraian poinnya sih tiga. Ini tiga atau lima satu pertanyaan. Hanya itu ada 4 soal, jadi 1 poinnya.
Lagi nggak tahu. Ayo buka. Ayo. Sama jalan ya. Mulai dari Untuk Tulisan dokter nanti kalau membacanya sendiri. Buku jadi apa? Tulisan dokter. ya, angkatnya. Tulisan dokter. Enak. Mesti biasa ya. Kalau nanti tidak siapkan dulu baru dulu.
dibaca nanti ingat tiba-tiba sakit mata. Tadi tulis itu. Tapi untuk boleh juga atau untuk yang kata-kata orang. Tidak bisa Pak. Menurut Pak. Ya. Terus saya kayak terus kayak jadi baca lewat ini. Mantap kira-kira. Ya, karena sudah sepertinya selesai, monggo nanti saya bacakan siapa yang akan menjawab ya. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Mungkin ada yang benar menjawab, monggo Sinten. Monggo Pak. Lebih muncul. Mana bu pertanyaannya Pak? Yang apa inisiatif perubahan yang nanti jawaban semuanya akan saya rangkum ya, akan saya kumpulkan walaupun tidak dibaca tidak apa-apa. Jawaban saya pertanyaan yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Itu kalau saya menjawab hanya dua inisiatif perubahan. Yang pertama, membuat kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Ini kaitannya dengan kita sebagai guru dan bisa langsung kita laksanakan. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan ekstra kurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Jadi dua itu saja yang saya jawab untuk pertanyaan pertama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, itu tadi inisiatif perubahan yang bisa mulai kita terapkan. Yang pertama, membuat kegiatan pembelajaran yang inovatif dan menarik. Membuat kegiatan pembelajaran inovatif dan menarik, kemudian juga melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin mengutarakan jawabannya? Sama. Sama. Mungkin ada yang berbeda? Yes. Terima kasih. Itu saja mungkin nanti mulai bisa kita terapkan atau sudah kita terapkan untuk ekstrakurikulernya ya. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin ada yang bisa monggo. Ya. Kopi, bubur, Gunafi, enggak. Oke, pertanyaan nomor 2, saya hanya satu jawaban gitu ya.
langkah saya yang pertama adalah melibatkan orang tua itu di dalam setiap kegiatan sekolah. Ini bisa jadi orang tua dijadikan seperti guru tamu ya Pak, ya guru tamu sebagai narasumber yang berpengalaman supaya juga orang tua itu punya jiwa bertanggung jawab kepada anak-anak di sini juga, karena pendidikan itu kan tidak hanya dari sekolah tetapi dari rumah itu juga mempengaruhi pendidikannya. Jadi pendidikan formal dan informal itu harus dilaksanakan. Itu menurut saya. Jadi harus melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran, begitu di dalam kegiatan maupun di rumah. Terima kasih untuk kolaborasi yang bisa kita laksanakan. Pas Pak Nanda tadi adalah kita melibatkan orang tua, salah satunya dengan meminta orang tua untuk menjadi guru tamu. Oke, terima kasih. Ini ada yang lain lagi, Bu? Apa Bu? Dengan terima kasih. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi kita dapat tercapai? Oh kalau ini Guria, Guria, panjang lebar tadi, nulisnya udah panjang loh tadi. Untuk kegiatan. Untuk kegiatan contohnya itu Bu, kayak program karya, kemudian rapat warsa seperti yang dilakukan kemarin ini, seperti itu. Kerjasama dengan orang lain. Program karya itu juga supervisi Bu. Iya. Ada lagi monggo. Tak jawab. Oke. Kemudian terima kasih. Tadi pertanyaannya Mana sedikit Bu. Kemudian ini saya untuk guru itu kegiatan yang bisa dilakukan seperti tadi ya, cara jauh tadi adalah pembelajaran yang dapat itu menarik untuk guru. Kemudian untuk orang tua pendampingan belajar ketika di rumah dan juga mengawasi putra putrinya, karena di sekolah mungkin kita bisa mengawasi tapi di rumah kan kita tidak bisa. Makanya kadang di sekolah ini buat saya nunggu di rumah anak kadang ada gitu, tapi di sekolah betul kadang-kadang seperti itu. Nah itu juga kita perlu ada kerjasama dengan orang tua. Kemudian untuk kepala sekolah ini yang penting adalah menyusun RKP atau rencana kerja tahunan biasanya itu yang sesuai dengan visi sekolah. Kalau visi sekolah kita apa seperti ini, nah, harusnya kepala sekolah sudah menyusun kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Mungkin itu sedikit tambahan. Oke, terima kasih. Semoga kegiatan itu mulai bisa kita laksanakan. Ya. Kemudian segera. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini yang tadi sudah kita sebutkan, ya? Dan bagaimana rancangan waktunya? Tapi tidak. Ngawur sekolah kecil. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan, yang kedua itu membuat rencana, kemudian melakukan tindakan, yang terakhir evaluasi. Untuk rancangan waktunya mungkin secara mungkin ada yang bisa meluruskan Saya sih yes. Berarti itu tadi beberapa prakarsa perubahan yang mulai bisa kita laksanakan sesegera mungkin, ya. Baiklah Bapak Ibu, karena kita sudah sampai di penghujung diskusi kita, mari kita melihat lagi bahwa tadi kita sudah mereview visi kita. Kalau kita berikan Pak Nanda, visi kita yang ternyata sudah sesuai dengan cita-cita dan impian kita,
yaitu terwujudnya peserta didik yang harmoni, hebat, aktif, rajin, mandiri, optimis, nyaman, iman menuju profil pelajar Pancasila. Kemudian kita tadi juga sudah mengidentifikasi, merincikan sikap dan perilaku dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua yang sesuai dengan visi kita. Dan terakhir kita juga sudah merumuskan prakarsa perubahan yang akan kita laksanakan untuk mewujudkan visi kita. Demikian Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita. Terima kasih untuk waktu dan keseruan kita hari ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Wahyu Sugiyarto. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Tira dan Bapak Ibu semua. Diskusi tentang belajar menyusun visi sekolah sudah kita laksanakan bersama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Yang perlu saya sampaikan secara umum bahwa suksesnya sebuah visi sekolah seperti kita ketahui bersama-sama tidak akan bisa kita wujudkan, tidak bisa kita aksi nyatakan visi itu jika tidak ada kolaborasi. Jadi dari awal sampai akhir diskusi kolaborasi itu selalu muncul terus, baik dari wali murid, dari atau komite, dari kepala sekolah, dari